Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam acara Forum Group Discussion pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena kita saat ini sudah memasuki minggu kedua di bulan Ramadan, di bulan puasa kali ini. Nah, setelah sekian lama kita belum mengakukan atau tidak bertemu di acara Forum Group Discussion, kali ini kita kembali lagi hadir untuk bisa membahas bersama dengan tema FGD kita kali ini adalah nutrisi tepat untuk generasi hebat. Yakni kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi dengan Bapak Iwan Beni Purwowidodo STP selaku founder dari Konsep Karnus, di mana kita akan membahas mengenai peran nutrisi dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Wah, sangat spesial sekali acara pada malam hari ini, dan sebelum kita memasuki materi yang akan disampaikan oleh Pak Iwan, mohon Bapak Ibu sekalian bisa mengecek ya bagaimana jaringannya agar selalu optimal. Jadi nanti pada saat pemaparan materi tidak terputus-putus seperti itu. Dan juga mungkin bisa disiapkan Bapak Ibu untuk catatannya. Nanti mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang ingin disampaikan kepada Pak Iwan secara langsung di acara talk show, acara interaktif kali ini. Oke, langsung saja dengan semangat kita langsung sambut pemateri kita pada malam hari ini, yakni Bapak Iwan Beni Purwowidodo STP. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa ketemu pada acara FGD tentang strategi atau nutrisi hebat untuk anak ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, saya akan awali dulu dengan overview Konsep Karnus. Jadi aplikasi kita untuk membuat seorang anak itu tumbuh kembang, arti itu sehat dan hebat ya. Maka kita harus paham dulu tentang Konsep Karnus. Maka mungkin dalam waktu 10 menit saya akan jelaskan Konsep Karnus secara overview, jadi secara overall ya. Gitu. Baik, jadi kita mulai dari apa sih Konsep Karnus? Jadi kita mereview ulang, yaitu metodologi dasar untuk mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh manusia berdasarkan algoritma Sang Pencipta. Jadi ini kalau kita ingin membuat anak kita itu hebat, ya, cerdas, tinggi, ya, kuat, maka kita harus tahu tentang definisi dari apa sih manusia itu. Karena yang kita bangun adalah manusia. Jadi kita harus memahami, mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh kita, cara kerja tubuh anak kita sesuai dengan algoritma Sang Pencipta, mulai dari aktivitas tingkat sel sampai aktivitas tubuh manusia dan hubungannya dengan alam semesta. Nah, nanti ini peta kehidupan alam semesta, nanti Bapak Ibu bisa pelajari pada video-video saya yang lain pada fundamental Konsep Karnus. Tapi intinya di sini saya kasih garis besarnya bahwa kehidupan alam semesta adalah perputaran energi, dan yang diputar adalah elektron, sehingga kita dalam memahami peta kehidupan alam semesta ini, maka kita akan tahu bahwa sebenarnya inti dari proses kehidupan ini adalah perpindahan elektron. Nah, saya lewati aja. Nah, sekarang apa sih manusia itu? Manusia adalah organisasi sekian triliun sel, dari sel, bentuk jaringan, bentuk organ, sistem, akhirnya ke manusia. Nah, setiap sel ini yang mati akan diganti. Kalau pada pertumbuhan, pada waktu pertumbuhan, maka sel akan tumbuh terus. Mati satu, tumbuh mungkin 4 ya, gitu ya. Karena dia pertumbuhan. Nah, setiap pertumbuhan itu membutuhkan nutrisi. Nah, ternyata yang dalam Konsep Karnus yang dimau oleh sel itu berbeda dengan yang masuk ke dalam mulut kita. Jadi kita akan pelajari bahwa sel tidak mau tahu dan tidak ingin tahu makanan apa yang masuk ke dalam mulut kita. Nah, dalam Konsep Karnus kita punya quote, yaitu manusia sehat adalah manusia yang sekian triliun selnya dapat makan. Karena kita tahu bahwa manusia adalah suatu organisasi dari sekian triliun sel, maka kita bisa ibaratkan suatu negara. Negara adalah kumpulan atau organisasi dari sekian ratus juta manusia, di mana manusia tadi akan membentuk organisasi mulai tingkat RT, RW sampai presiden. Jadi kalau kita bicara negara makmur itu apa? Jika semua rakyatnya bisa makan. Sama dengan manusia, penghuni tubuh manusia adalah sel.
Kalau kita bicara manusia sehat adalah manusia yang sekian triliun sel ya, atau semua warga negara dalam tubuh kita ini dapat makan. Nah, itu inti kasus. Nah, ternyata Bapak Ibu, makanan yang kita makan ini baru calon makanan sel. Sel tidak mau tahu dan tidak ingin tahu apa yang masuk ke dalam mulut kita. Yang dimau oleh sel adalah jika kita makan nasi atau karbohidrat, sel maunya glukosa. Jika kita makan daging, sel maunya asam amino. Jika kita ada makan minyak atau lemak, sel maunya asam lemak dan glycerol. Jika kita makan mineral, makan sayur bayam, ada Fe-nya, sel maunya ion Fe. Kalau Fe tidak dalam bentuk ion, sel nggak mau. Demikian vitamin mintanya adalah vitamin yang bebas dari ikatannya. Nah, ternyata yang merubah makanan ini, yang masuk ke mulut kita, sampai dimau oleh sel, itu adalah lambung. Dan bagian lambung yang berperan untuk memecah nasi menjadi glukosa, daging jadi asam amino, tahu tempe jadi asam amino, minyak dari glycerol, itu adalah asam lambung. Nah, ternyata pada saat ini problem utama adalah kesalahan penanganan dari problem lambung. Di mana sebenarnya asam itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Lambung harus asam, karena dia berfungsi untuk memecah makanan. Kita menjadi makanan sel. Jadi kalau diibaratkan, lambung adalah dapur di rumah kita, asam lambung adalah api kompor di dalam dapur kita. Jadi kita bayangkan jika sebuah dapur di suatu rumah tangga, apinya selalu padam, saya pastikan apabila dia belanja beras, belanja daging, saya pastikan anak atau penghuni rumah tadi itu tidak bisa makan, karena nggak ada yang mematangkan. Nah, problem utama, penyebab nanti pada saat kita menghadapi tumbuh kembang anak adalah pada saat anak kita sakit mah atau luka lambung, tindakan kita adalah menetralkannya. Nah, kalau ini dinetralkan atau diintervensi, asam lambungnya diganggu sehingga dia tidak asam lagi, maka pH akan naik. Memang luka lambungnya tidak perih, tapi ingat, akibat asam lambung yang netral itu, makanan tidak bisa makanan tidak jadi pecah oleh asam lambung, sehingga ketersediaan nutrisi sel tidak ada. Nah, kalau saya gambarkan, ini kita beli makanan yang bergizi, masuk ke dalam lambung, lalu pH-nya netral, kena obat mah, ya, atau sesuatu yang basah, tetapi luka masih ada. Akibat dari tindakan penetralan itu, maka pemecahan protein menjadi asam amino akan turun, lemak juga nggak akan dipecah, karbohidrat juga akan turun. Akibatnya sel-sel ini kelaparan, kematian, banyak sel yang mati, akhirnya dapat banyak penyakit. Ini pada orang dewasa. Kalau pada anak, anak ini akan stunting. Jadi dia dikasih makanan yang bergizi oleh orang tuanya, lambungnya netral, terganggu akibat luka lambung. Makin hari anak ini akan terganggu performa kesehatannya dan performa tubuhnya. Nah, kalau saya garis besarkan di sini ya, lambung masalah, sehingga makanan sel nggak tersedia, sel kelaparan, akhirnya sel kelaparan, maka organnya akan menurun fungsinya dan mulai penyakit degeneratif. Kalau pada anak-anak, yang akan berimpak adalah pada masa pertumbuhannya. Nah, kalau nutrisi sel tidak sedia, kemudian lemak itu numpuk dalam darah, ketemu oksigen, maka terjadilah radikal bebas. Maka apabila radikal bebas ini masuk dalam sel, terjadi gangguan DNA, akhirnya membentuklah sel abnormal. Jadi penyakit kanker itu kalau hal ini terjadi pada anak itu akan rentan terkena penyakit kanker, mulai autoimun, kanker otak, ya, dan lain-lain. Jadi banyak akan ada gangguan pada anak kita pada masa pertumbuhan itu. Jadi sangat sayangkan kalau seandainya pada masa pertumbuhan anak-anak kita sudah terkena banyak gangguan, terutama gangguan masalah sel abnormal. Jadi jangan sampai terjadi. Nah, kalau saya simulasikan, kita makan satu hari mungkin 2.500 kalori ya. Kemudian lambung kita bermasalah,
Nah, ternyata pada saat bermasalah ini, glukosa cuma diubah menjadi 1.204 kilokalori, asam lemak jadi 270 kilokalori, asam amino jadi 104 kilokalori, di totalnya cuma 1578. Kebutuhan kita itu 2.200 kilokalori. Padahal jumlah yang kita makan itu sudah cukup 2.655 kilokalori. Nah, akibat lambungnya bermasalah itu, Bapak Ibu, kita punya makanan 2.600 kilokalori, tubuh butuh 2.200 kilokalori, tapi ternyata yang berhasil diterima sel cuma 1.500 kilokalori, tekor ini. Nah, apa terjadi? Pertama, porsi makan bertambah, lemak trigliserid akan tumpuk dalam darah, produksi enzim dan hormon terganggu, sel lapar, tubuh lemah, kemudian banyak penyakit. Kalau pada anak-anak, selain penyakit, dia akan terjadi stunting. Nah, kalau di dalam konsep Karnus, ibu dari penyakit adalah lambung, bukan diabetes. Jadi gangguan lambung adalah kakeknya dari penyakit. Ya. Jadi solusinya bagaimana? Segera perbaiki lambung dan lindungi DNA, jalankan konsep Karnus. Ini overview singkat konsep Karnus. Nah, dari sini nanti kita baru masuk ke acara kita pada malam hari ini, yaitu berjudul Nutrisi Tepat untuk Generasi Hebat. Saya punya sedikit highlight di sini, strategi mencetak generasi sehat dan kuat. Nah, kita mulai. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi anak itu punya masa emas pertumbuhan, punya waktu. Jadi kalau kita sebagai orang tua, begitu lahir anak kita, maka kita punya waktu sampai maksimal usia 20 tahun. Jadi jangan sampai pada usia itu ada gangguan metabolik di dalam tubuh dia. Apabila ada gangguan tadi, maka anak kita tidak akan bisa seperti mempunyai fisik yang optimal sesuai dengan genetiknya. Jadi kita gini, genetik anak kita itu ditulis oleh Sang Pencipta tingginya sampai 170, gitu kan? Ototnya besar ya, gitu. Tapi fenotipnya ternyata sampai usia 20 tahun mentok di 160. Padahal gennya 170, gitu. Jadi gen itu tertulis kamu punya potensi ketinggian sampai 170. Begitu aktualnya cuma 160. Nah, kalau hal terjadi Bapak Ibu, berarti ada kesalahan di dalam strategi metabolis di dalam tubuh dia. Dan itu peran orang tua. Itu peran orang tua. Kalau orang tua memahami ini, maka insya Allah kita bisa mengoptimalkan, memaksimalkan performa fisik anak kita sesuai dengan gennya dia. Jadi jangan sampai gennya ditulis 170, ternyata cuma 160. Jadi gen itu adalah suatu skema atau suatu resep di dalam tubuh anak kita. Aktualnya yang dinampakkan itu namanya fenotip. Itu nampaknya begitu, yang aktualnya begitu. Itu fenotip. Jadi genotip dan fenotip. Kita usahakan genotipnya 170, fenotipnya 170. Jangan sampai genotipnya 170, fenotipnya aktualnya cuma 160, 150. Begitu masuk ke sekolah tentara atau polisi, nggak sampai tingginya. Gitu kan, sayang sekali. Atau mau jadi bintang film, aktor misalkan ya, bintang laga, nggak bisa karena kurang tinggi. Nah, sampai begitu. Terus apa yang menjadi isu dari hal utama dari pertumbuhan anak? Jadi kita harus memahami bagian apa sih yang tumbuh, yang membuat dia fisiknya tumbuh itu apa? Yang pertama adalah otot. Nah, otot ini apa aja? Jadi mulai jantung, lambung, usus, ada organ-organ dalam ya, sampai otot yang untuk struktural dan tendon. Yang kedua jaringan tulang. Nah, kalau tulang sudah pasti. Jadi kalau tulangnya itu tidak panjang ya nggak bisa tinggi dia. Yang perlu kita pahami di sini adalah bagaimana membangun tulang keras dan juga membangun persendian. Jadi kalau tulang keras akan ketinggian secara fisik, persendian akan pada fitur kelincahan dan kekuatan. Kemudian jaringan kulit. Nah, organ ini harus kita perhatikan, jangan sampai lengah dan telat.
nanti Bapak Ibu bisa mempelajari kajian tentang tulang pada video kami dengan judul Kado Terindah untuk Tulang dan Sendi. Itu kami bahas detail tentang tulang ini, ya. Yang pada intinya begini, Bapak Ibu. Pada saat di dalam kandungan anak kita punya tulang namanya hyalin cartilage. Kemudian dia mulai tumbuh, ya. Yang tulang rawan nih, kemudian akan jadi tulang keras bagian dalamnya, dan makin tumbuh terus, dia lahir dan akan makin tumbuh terus, ya, di sini. Jadi kita harus memberikan nutrisi tulang dari mulai matriks tulang keras dan matriks tulang rawan. Jika kita ingin anak kita tumbuh pada usia pertumbuhan. Kalau sampai pada usia pertumbuhan kita tidak memberikan nutrisi itu, maka misalkan ini, usia 10 tahun, jatahnya dia mungkin tinggi 110 atau 20 cm. Nah, gitu ya. Ternyata bahan bakunya nggak sampai, hanya tercapai 1 cm. Sudah telat 20 cm. Setahun kemudian, harusnya tunggu 150. Bahan bakunya nggak sampai. Cuma tumbuhnya 120 cm. Jadi nanti makin sampai sudah 20 tahun, di stuck angka berapa dia. Jadi jangan sampai telat. Ya. Nah, setelah tulang ditumbuhkan, kita pastikan makanan tulang itu ada, maka secara simultan paralel, maka tulang otot itu harus kita bangun dia, supaya dia kuat. Nah, otot itu terbuat dari kolagen fiber yang diisi oleh protein globular. Jadi kita usahakan ada nutrisi tulang keras, tulang rawan, dan juga nutrisi untuk otot. Tanpa otot yang bagus, maka tulang ini akan jadi lemah nantinya, nggak kuat untuk gerakan. Nah, sekarang kita pelajari sejak dalam kandungan. Jadi kalau kita mau men-setting anak kita, saya lebih suka kalau setting dari awal. Seorang suami istri ingin program hamil ini. Kita ada program hamil itu. Bagaimana mencetak generasi generasi kita dari kandungan sampai lahir, dari lahir kemudian sampai usia 20 tahun. Nah, poin penting yang harus kita pahami di sini adalah begini. Nah, ini. Pada saat dalam kandungan, ibu hamil, sang ibu makan. Ya. Yang dimakan ini, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Kemudian dicerna oleh sang ibu, oleh lambung sang ibu. Kemudian setelah dicerna, yang masuk ke dalam dunia darah ibu adalah glukosa, asam amino, vitamin, ion mineral. Yang diterima oleh sel nanti juga adalah asam lemak dan gliserol. Masuk dalam sel, termasuk sel janin masuk dia di sini. Nah, janin butuhnya apa? Sama kayak sama sel ibu, glukosa, fruktosa, asam amino, asam lemak, gliserol, vitamin, ion. Nah, jadi pada saat kehamilan ini pastikan konversi makanan yang dimakan ini menjadi glukosa, asam amino atau monomer, ya, ini monomer berlangsung, dan yang berubah adalah lambung. Ingat, lambung. Jadi pastikan pada saat hamil, selain makanan yang bergizi, lambungnya harus bagus. Apa ciri lambung yang bagus? Apa syaratnya? Lambungnya harus asam. Itu poin pentingnya. Kalau sampai tidak asam, diganggu, maka percuma. Makan makanan yang bergizi ini yang jadi makanan sel sedikit, itu jadi feses yang lainnya, nggak efisien. Jika terjadi, maka janin ini akan stunting nanti. Jadi jangan sampai kita sia-siakan fitur kebutuhan sel janin masa emas dalam waktu 9 bulan itu. Kalau sampai ada gangguan nutrisi, maka sayang, anak kita nanti bisa malnutrisi, akibatnya kelahirannya kurang optimal. Nah, kemudian si anak lahir, ya, jadi bayi. Pada saat bayi, dia sudah bisa mempunyai lambung, tapi belum punya gigi. Akhirnya yang kita kasih adalah makanan lunak, karena belum punya gigi dia. Nah, karbohidrat, protein, lemak, dan sebagainya, tapi dalam bentuk bubur, lembut. Karena apa? Karena tidak punya gigi. Kemudian dipecah oleh lambung si kecil kita, ya, bayi kita, kemudian baru masuk ke dalam sel bayi ini. Sama, sel bayi pada saat sudah lahir, dia butuhnya glukosa, fruktosa, asam amino,
asam lemak, gliserol, vitamin, dan mineral. Jadi ada persamaan kebutuhan, sehingga dia akan tumbuh menjadi anak-anak. Nah, kemudian pada waktu sudah punya gigi, dia bisa makan yang agak kasar, sama makanannya karbohidrat, protein, lemak, dan sebagainya, masuk ke mulut, sistem pencernaan dari mulai mulut sampai lambung. Di lambung dipecah lagi jadi glukosa, fruktosa, dan lain-lain. Kemudian masuk ke dalam usus, kemudian diantol darah ke seluruh sel kecil kita sehingga dia menjadi dewasa. Pastikan skema ini berlangsung. Jangan sampai pada saat umur pertumbuhan itu selnya dia kelaparan. Begitu kelaparan maka dia jatah tinggi dia, jatah performa dia terhambat. Pada momen itu kita sudah ketinggalan. Kita kalau ketinggalan 1 bulan berarti sudah ketinggalan sekian senti. Jadi jangan harap pada saat nanti usia 20 tahun udah top performance-nya tinggi dia nggak terkejar. Karena ada waktu yang kita lewatkan di situ. Nah, poin di sini Bapak Ibu adalah makanan ini harus dicerna dengan baik supaya masuk dalam selnya dia, dan itu tergantung pada lambungnya. Maka karena itu pastikan apabila kita punya anak pada masa pertumbuhan itu, jangan pernah dia hindari banget kena obat penetral asam lambung. Jika dia sakit perut, segera kasih tindakan. Kalau di kasus kasih AG sereal. Kalau udah parah, kalau belum parah kita punya AK. Itu sudah kami sematkan, punya fitur untuk perbaikan lambung. Terus kemudian sehingga pada lambung yang belum parah maka dia cukup untuk memperbaikinya. Nah, terus bagaimana strateginya pada pertumbuhan anak? Pertama adalah perbaiki lambung. Setiap kali dia sakit, jangan lakukan tindakan penetralan asam lambung. Segera lapisi lambung dia, segera rekonstruksi lambung dia. Setelah lambungnya terus diperbaiki, karena begini, lambung itu dinamis Bapak Ibu. Tidak bisa kita memastikan lambungnya bagus terus, tidak bisa, karena makanan kita itu beragam. Anak-anak kalau jajan, itu kadang-kadang makan marning, makan keripik. Kadang-kadang saking enaknya, dengan teman-temannya, dia ngunyah cuma 2-3 kali. Kemudian tajam itu. Akhirnya kena dinding lambung dia, pedih dia. Nah, masalah luka lambung, kita nggak usah terlalu khawatir. Yang penting tindakan untuk mengembalikan luka tadi. Jangan melakukan tindakan yang melawan kodrat Sang Pencipta dengan memberikan obat-obat penetral asam lambung. Jangan. Karena itu akan satu hari kita kasih obat penetral lambung, maka hari itu makanan dia tidak tercerna. Turun efisiensinya kita, sehingga yang harusnya hari ini dia tinggi mungkin 1 cm, dia nggak naik tingginya. Kan sayang sekali. Gitu kan? Nah, setelah lambung terus kita perbaiki terus setiap saat, beri dia makanan bergizi. Kemudian makanan ini pokok makanan dia, ada nasi, ada sayur, ada lauk, gitu kan? Nah, cukup. Nah, untuk boostingnya kita kasih nutrisi untuk tulang dan otot. Nah, kemudian kita juga kasih nutrisi satu zat yang bisa memperbaiki aliran darah. Ingat, yang mengantarkan makanan sel, glukosa, fruktosa dari usus halus ke seluruh selnya anak kita itu adalah darah. Jadi kita pastikan darah anak kita itu lancar, tidak tergerombol begitu ya. Karena pembuluh darah itu makin masuk ke organ makin sempit. Gitu. Jadi pastikan tulangnya dia setiap saat dapat makan, sehingga seluruh sel tulang anak kita setiap saat pada saat dia mitosis maka dia bisa tumbuh terus. Jadi mulai osteosit, kondrosit, gitu kan, terus dapat untuk dia makan. Nah, jika kita lakukan hal ini Bapak Ibu, maka laju metabolisme sel akan meningkat, maka kita punya anak yang sekelas bisa atlet. Jadi mau jadi atlet, mau jadi aktor, mau jadi apa, punya fitur tubuh yang tinggi besar, maka terserah anak kita. Mau jadi apapun akan meningkatkan rasa percaya dirinya. Gitu. Karena dengan fitur tubuh yang tinggi besar, seluruh tubuhnya itu sehat, maka otak pun akan encer. Gitu. Nah, jadi yang pertama adalah, kalau saya breakdown lagi,
kita kasih makanan bergizi. Kemudian kalau di kami itu ada AK dan AT ya, maka dia akan tumbuh cepat di sini. Ini secara garis besarnya. Nah, yang pertama adalah perbaikan dan perawatan lambung. Organ lambung itu setiap saat bisa luka. Jadi kita tidak usah khawatir masalah itu. Kalau kita terlalu melarang anak-anak kita makan makanan beraneka ragam, ya nanti dia kurang gizi. Tapi dengan makanan-makanan yang banyak macamnya ini, ada resiko tentang pelukaan dari lambung dia. Ya masalah, betul lambung luka segera perbaiki. Lambung luka perbaiki, begitu aja. Nah, perbaikannya apa? Pertama adalah lapisi dengan pati resisten. Yang setelah dilapisi, maka rekonstruksi dengan kolagen tipe 3. Nah, setelah begitu, luka langsung direkonstruksi lagi. Jadi dia akan dinamis. Gitu. Karena masalah lambungnya luka, rekonstruksi, sehingga lambung berfungsi lagi dengan normal. Kemudian makan bergizi. Setelah lambung diperbaiki, makan bergizi. Dan makanannya harus cukup. Jadi ada sayur, ada buah, ada lauk, ya, ada karbohidrat, lengkap makanan kita. Bahkan saya ingin membuat suatu skema, Pak, makanan anak kami di kampung itu sangat sulit dapat makanan yang seperti itu. Kami biasanya makan makanan kampung gitu kan, makanan yang jarang daging, misalkan dari tempe, tahu, yang jumlahnya nggak banyak. Nah, kita kalau lambungnya bagus, insya Allah efisiensi meningkat. Jadi kita ingin mencoba tidak cuma orang yang cukup, tapi orang yang tanda kutip tingkat ekonominya kurang mampu, makanan yang dimakan itu kita usahakan maksimal bisa terkonversi menjadi energi untuk tubuh dia, sehingga dia mempunyai kekuatan yang bagus, mempunyai kecerdasan tinggi, sehingga dia bisa sekolah dan beraktivitas untuk sukses yang akan datang. Nah, jadi makanan-makanan tidak harus mahal-mahal, kayak pecel plus tempe, sudah cukup. Kalau seandainya lambungnya bagus, sudah cukup ini, makan begini. Karena pecel itu bumbunya dari kacang tinggi protein, ya kan? Kasih nasi, kasih sayur, tahu, tempe, telur, cukup sudah. Gak usah kita beli yang mahal-mahal, gitu ya. Tapi dengan lambung yang bagus. Kalau lambungnya nggak bagus, nggak diproses jadi sampah. Kemudian kita coba perkuat tulangnya dia. Jadi tulang itu terbuat dari 3 komponen. Pertama adalah kolagen sebagai perekatnya. Yang kedua adalah kalsium. Yang ketiga adalah fosfat, membentuk kalsium hidroksiapatit. Nah, apabila kita menginginkan pertumbuhan anak kita itu pada tulangnya bagus, maka pastikan kita mempunyai 3 komponen ini. Di samping makanan utama sel tulang, yaitu glukosa, yang kedua adalah asam amino, yang ketiga adalah grup asam lemak. Itu makanan pokoknya. Nah, dia akan merubah makanan tadi menjadi, dibantu kolagen, kalsium, fosfat, menjadi matriks tulang. Jadi akan terbentuk tulang yang kokoh begini. Jangan sampai pada masa-masa pertumbuhan kita kehilangan momen untuk memberikan nutrisi yang tepat pada anak kita. Nah, setelah tulang, kita harus merawat juga persendiannya. Jadi tulang yang kuat, pastikan sendinya juga harus kuat, harus bagus. Nah, bagus di sini. Nah, ternyata untuk sendi, selain kalau kolagen, kalsium, fosfat, dia butuh zat pengisi antar sendi, yaitu dari glukosamin, aminoglikan, air, dan hyaluronik asid. Dan itu harus kita penuhi. Apabila kita menginginkan anak kita punya performa tubuh yang bagus. Gitu. Nah, apabila sejak kecil kita berikan skema ini, Bapak Ibu, insya Allah pada saat dia sampai tua nanti, dia akan selamat dari sakit sendi, selamat dari saraf kejepit. Nah, kita kan menginginkan anak kita itu sukses, kemudian sehat, ya, sehingga pada saat
kita sudah tua nanti kita bisa ketemu dengan anak kita atau mungkin merawat kita nantinya dengan kondisi dia sehat gitu. Nah, setelah tulang, sendi, kita bicara otot. Otot pun ada kemiripan. Dia terbuat dari kolagen dan protein globular. Jadi kalau kita bicara otot, kita lihat amati di sini. Nah, ini sini ya. Dan jadi ini seperti kalau kita lihat itu beton. Jadi kalau kita gambar beton, nah beton begini. Kita pasti kalau bangun beton, kita kan punya besi-besi ya. Kata orang Jawa betoneser, baru kemudian dikasih luluh. Sama. Jadi kalau bicara otot, yang betoneser itu adalah kolagen, protein fiber itu kolagen. Kemudian pengisinya, pembesarkannya itu adalah protein globular. Jadi pada saat kita membangun otot, pastikan ada 2 jenis protein tadi. Protein fiber dan protein globular. Kalau fiber itu adalah protein yang membentuk kolagen. Kalau kita bicara di tingkat sel, yang dibutuhkan sel otot adalah asam amino pembentuk kolagen, yaitu glisin, prolin, hidroksiprolin. Dan kalau kita bicara protein globular yang dibutuhkan oleh sel adalah grup protein dari grupnya albumin di sana. Nah, apabila kita bisa memberikan kedua hal tadi secara simultan, tulang kita bangun, otot kita bangun, maka kita punya anak semacam kayak atlet bola nantinya. Dia punya otot kuat dan kekar. Jadi ini saya bikin semacam kayak atlet bola, karena atlet itu dia butuh fisik yang kuat. Jadi bayangkan, meskipun kita bukan punya anak nggak suka bola, tapi kalau dia punya performa fisik yang seperti pemain bola, maka saya yakin performa tubuhnya bisa bagus, dan bonusnya adalah darah yang ke otaknya itu akan lancar, sehingga punya kemampuan berpikir yang lebih cerdas nantinya. Nah, setelah kita perbaiki lambungnya, kemudian kita perbaiki tulang dan sendinya, kita bangun ototnya, nah kita jangan lupakan satu poin ini, darahnya. Nah, darah ini harus dia itu lancar, tidak bergerombol, sehingga dia bisa membawa nutrisi dengan cepat, bisa memasuki pembuluh darah kapiler dengan cepat, sehingga sel-sel yang di ujung pembuluh darah kapiler itu dapat makan. Nah, darah ini kalau mau darahnya bagus, itu memang langsung to the point pada lambung. Kalau lambungnya bagus, insya Allah darah itu akan bagus. Kalau lambungnya bermasalah, dalam artian asam lambungnya sering dinetralkan, maka akan banyak sampah metabolik di dalam darah anak kita. Alhasil kalau begitu, maka darahnya akan menggerumbul. Betul menggerombol, maka dia nggak mampu lagi masuk ke pembuluh darah kapiler. Contoh, masuk ke tulang itu dari pembuluh darah besar ke tulang, itu masuk pembuluh darah kecil. Jika darah ini menggerombol, maka dia nggak bisa masuk. Begitu nggak bisa masuk, maka tulangnya kelaparan. Nah itu begitu. Itu kelaparan, maka pertumbuhan tulang tadi tidak akan optimal. Nah ini contohnya ya. Jadi jangan sampai darah itu begini. Jangan sampai darah itu menggerombol begini, jangan sampai. Apalagi ada lemak yang terbakar. Jangan sampai begitu Bapak Ibu. Jika ini terjadi pada anak kita, jangan harap anak Bapak Ibu akan pertumbuhannya sesuai dengan genetiknya. Genetiknya berbicara pada usia 10 tahun tingginya 130 cm. Kalau sampai darah begini, nggak sampai di situ. Nggak sampai. Jadi antara tulisan genetik dengan aktualnya, dengan fenotipnya berbeda. Jadi jangan sampai begitu ya. Contoh saya dulu itu sering sakit mah. Sejak kecil saya sakit-sakitan terus. Adik saya tinggi, saya ya begini gitu. Tinggi saya cuma 160 sekian. Adik saya 70. Jadi ya itulah. Ya cuman dulu pemahaman tentang hal ini kan belum ada yang memberi tahu ya. Oleh karena itu coba kita kaji, jangan sampai Bapak Ibu yang sekarang mumpung punya anak usia di bawah
20 tahun, lebih baik di bawah 10 tahun lebih bagus lagi, kita terapkan hal ini. Insya Allah nanti masih ada waktu untuk mengejar tulisan dalam genetiknya. Nah, darah yang bagus begini. Jadi dia kalau dicek pakai LBA itu terpencar bagus ya, dan tidak banyak muatan. Nah ini. Nah, darah begini Bapak Ibu, ini hanya bisa dicapai dengan metabolisme di tingkat selnya itu berjalan dengan baik, dan itu sangat berkaitan erat ditentukan oleh lambung yang bagus. Nah, kalau lambung tidak bagus, jangan harap darahnya begini. Meskipun Bapak Ibu kasih sesuatu zat minuman apapun lah, minuman antioksidan, hanya sementara aja. Setelah itu ngumpul lagi. Tidak bisa, karena kita bicara tentang metabolisme dalam darah, metabolisme tingkat sel. Kita bicara tentang sunatullah yang sudah tetapkan hukumnya dalam tubuh kita. Kalau lambungnya bermasalah, otomatis banyak lemak yang gagal dipecah, maka akan numpuk di sini, maka darah akan ngumpul. Kita kasih antioksidan, minuman antioksidan kayak teh dan sebagainya, sementara aja dia mencar, dan itu 1 jam ngumpul lagi. Jadi tidak bisa begitu. Jadi kita mau menangani dengan baik, maka segera perbaiki lambungnya, kemudian bantu dengan antioksidan, minuman antioksidan. Kalau di kita namanya Algati, dia mampu cepat. Kalau hanya Algati aja sementara, tapi kalau kita bantu perbaiki lambung, maka ini akan long term. Nah, tadi saya menceritakan efek darah yang menggerombol ke dalam organ. Nah, ini contohnya tulang. Jadi kalau dari jantung itu ada kayak pipa besar ya, darah itu besar, aorta vena ini. Nah, begitu masuk ke dalam tulang itu kecil. Jadi tulang itu kayak jalan desa itu loh. Bayangin kalau yang darah itu menggerombol, gerombolnya itu mungkin luasannya katakanlah 5 cm ya, tanda kutip ya. Kita bicara yang kita besarkan aja. Pintunya pembuluh cuma 1 cm, yang tidak bisa masuk. Begitu. Jadi kalau kita gambarkan, kita dari jalan raya bawa truk masuk ke desa, adanya tertek atau jembatan kecil yang bisa muat sepeda ontel, yang tidak akan bisa sampai itu bantuan itu ke sana. Jadi harus ada orang membawa ke sana. Nah, yang membawa transporter makanan dari usus halus sampai ke semua organ itu adalah darah. Jadi pastikan darah itu dia bisa mengalir dengan bebas ya, tidak terikat satu sama lain. Sehingga begitu dia ketemu darah kecil, dia masuk aja bawa makanan. Dia masuk dalam tulang, saya bawa gula ini, saya bawa asam amino nih, saya bawa ini. Oh ya, saya mau, dia makan oleh tulang. Tulang setelah makan dia pasti ada sampahnya. Apa sampahnya? CO2, H2O dan sebagainya. Dibawa oleh darah, dibuang ke ginjal, ke paru-paru. Begitu. Jadi darah itu kayak transporter. Kayak pelayan yang bawa makanan, setelah orang makan, diambil sampahnya. Begitu. Nah, kalau darahnya itu ngerumbel, jangan harap dia bisa masuk ke dalam sel tulang ini. Kalau sampai makanan pada pertumbuhan enggak masuk ke sini Bapak Ibu, jangan harap anak kita bisa tumbuh tepat sesuai dengan genetiknya. Yang ada kecentet, stunting, kuntet, ya, begitu. Jangan sampai terjadi. Nah, apa strategi kita rangkum? Perbaiki lambung. Seret di sini. Hindari obat-obat mah. Jalankan rekonstruksi lambung. Yang kedua, makan cukup gizi. Pertama, makan banyak lauk. Lauk, kemudian nasi pasti ada ya, nasi, sayur pasti ada. Lauknya dibanyakin ya. Kemudian berikan nutrisi tulang. Tulang terbuat dari kolagen, kalsium, fosfat. Nah, kalau kita ada akadring ya. Yang keempat, beri nutrisi otot. Otot ada kolagen dan whey. Ada dalam akadring. Perbaiki aliran darah. Nah ini. Fungsinya antioksidan dan kita kompleks adalah untuk melindungi seluruh muatan yang dibawa oleh darah supaya tidak terjadi kerusakan. Nah, di sini kita bisa kasih Algati. Yang keenam ya, anak-anak usahakan dia ada kegiatan fisik, entah dia main, naik sepeda, sehingga terjadi pembakaran energi setiap selnya dia. Sel itu kayak mesin. Dia punya kemampuan untuk membakar energi di situ.
di mitokondria. Jadi kalau mesin itu sering dipanasin, sering kita kasih di exercise, maka terjadi banyak pembakaran energi untuk membangun tubuhnya si anak tadi. Sekaligus untuk membakar racun tadi. Nah, kita butuh kegiatan luar. Nah, yang sekarang ini terjadi adalah kita dengan adanya pandemi, dengan adanya sekolah sekolah daring, banyak anak-anak kita tuh nggak mau gerak di sini. Ini tantangan untuk orang tua. Jadi usahakan anak kita itu mau gerak, entah dikasih raket atau dikasih belikan bola basket dan sebagainya supaya dia bisa bergerak. Syukur-syukur kalau diikutkan klub olahraga sehingga dia bisa latihan fisik. Itu sangat penting untuk pertumbuhannya pada anak kita. Apa langkah terapannya? Lambung. Jika lambungnya bermasalah ringan, cukup AK Drink. Kalau anak kita ada problem lambung yang berat, mau tidak mau AG sereal. Nah, kemudian makan bergizi ya sama kayak Karnus, makan banyak lauk gitu ya. Berikan nutrisi tulang ada di AK Drink. Nutrisi otot juga ada di AK Drink, ada semua. Kemudian kita perbaikan darah ada di Agati dan latihan fisik. Jalankan hal ini, insya Allah anak kita akan tumbuh tepat sesuai dengan genotipnya. Jadi kita coba samakan antara tulisan di genetis dengan fakta di fisiknya. Nah, AK dan Algati. Ini Algati, Alga kiri ya, Alga kiri itu AK ini, sekarang jadi AK. Itu tadi memang kita setting dia memang untuk perbaikan lambung yang tidak berat, mampu dia, lambung yang ya sedikit lecet dikit ya, agak beri dikit, itu bisa dengan AK. Tapi kalau udah parah, harus dengan AG. Dia fokusnya adalah menutrisi untuk tulang, sendi, dan otot. Terus kemudian ada Algati. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham Algati, karena Algati adalah salah satu produk unggulan di Toko Karnus yang memang sangat cepat membuat fresh, cepat untuk membuat darah itu dia berjalan lancar. Maka ini supporting pada pertumbuhan anak adalah darah dia bisa free flow ya, bisa mengalir dengan tidak menggerombol sehingga dia mudah masuk dalam sel target. Nah, kalau AG ini salah satu produk unggulan di Toko Karnus, dia fokus ke lambung. Perbaiki lambung anak kita. Memang tantangan AG adalah rasanya kurang enak. Jadi Bapak Ibu coba diatur sendiri. Kalau perlu kasih dia kurma, kasih dia gula, nggak ada masalah. Yang penting bisa masuk. Untuk pada anak-anak AG ini bisa mungkin hanya untuk terapi aja. Terapi pada saat lambungnya bermasalah dengan AG. Begitu lambungnya tidak masalah, fokus di AK aja. AK sama AT. Betul masalah lagi, kasih AG lagi. Begitu. Lalu fokus ke AK lagi. Kita ngejar untuk pertumbuhan. Nah, ini saya coba penelitian kami pada atlet bola ya, yang kami lakukan pada tahun 2018 sampai 2019, yang isinya adalah sama dengan AK dan Algati ini. Kita coba pada kelompok ada 4 pelakuan. Kelompok 1 ini ada 10 atlet yang minum 2 kali sehari. Kelompok A2 ini adalah ada 12 atlet 1 kali sehari. Yang A3 minum 2 hari sekali, ada 10 atlet. Yang kelompok B adalah kelompok yang tidak minum. Ya. A1 ini adalah kelompok yang anak-anak yang problem, yang stunting, yang performanya itu turun. Yang kelompok A2 adalah moderat, jadi dia masih lumayan bagus. Yang A3 ini kelompok yang bagus sekali. Yang B yang paling bagus. Yang B sebagai kontrol ya. Sebagai kontrol. Kami coba di Sidoarjo pada SSP Bliko Putra yang kami coba untuk percobaan pada produk ini. Yang kami tes adalah tinggi badan, BMI test, denyut nadi, kecepatan recovery, dan VO2 max. Jadi kita coba betul bagaimana performance dari anak-anak yang menggunakan boosting pembangunan skema pada anak-anak dengan konsep Karnus. Nah, dalam 4 hari, kelompok A3 itu naik 80%, naik 3 cm.
Kelompok A1 yang paling jelek, jadi anak-anak yang kurang gizi ya, atau stunting, ada banyak problem kesehatan, itu naik 2,5 cm. Kemudian kelompok A2 1 cm, yang kelompok B ya kelompok anak yang bagus sekali, yang tidak minum produk, naik 2 cm. Jadi produk kita tuh mampu meliver anak-anak yang tanda kutip bermasalah, itu bisa ngangkat dia untuk ngejar ketinggiannya. Kemudian sudut nadi. Pada seorang atlet dengan sudut nadi yang turun, itu akan menambah endurance. Jadi kalau kita nih berlari kencang, kemudian kita sampai detak jantung kita sampai 100, di atas 150 ya. Kemudian sampai nggak kuat, kemudian kita berhenti dalam hitungan 5 menit, harus turun sudut nadinya itu. Nah, anak-anak ini setelah minum produk kita, ternyata kelompok A2, A1, A3 yang minum ini, semua terjadi penurunan. Sampai 20 poin, 14 poin, 11,9 poin. Yang B turun 14,3 poin. Cuma 66%. Kalau yang kita 80-90%, anak-anak ini semua terjadi penurunan denyut jantung. Jadi pada saat kita diam begini, biasanya dia 80, 70. Dia bisa ke 60, bisa 50 denyut jantungnya. Jadi hal itu akan membuat tandanya darah dia itu lancar, dengan detak jantung yang ringan, dengan tidak terlalu kencang, sel dia dapat makanan yang cukup di situ. Ini akan berdampak pada endurance pada saat nanti seorang atlet akan bertanding. Kemudian recovery ya. Nah, ternyata kecepatan recovery kelompok A2, A3, A1 ini terjadi penurunan tensi dalam waktu 3 menit ke normal. Contoh, Bapak Ibu berlari nih, berlari sampai tidak kuat nih. Itu tensi itu bisa sampai 200 itu. Dalam waktu 3 menit dites tensi, dia normal ke 120. Jadi semua yang minum ini Bapak Ibu, turun semua tensinya dalam waktu 3 menit. Yang B yang tidak minum 0%. Makanya pada mereka yang atlet ini, begitu dia capek 3 menit istirahat, main lagi cukup. Dia kuat tanpa memaksa tubuh dia, tanpa doping. Jadi memang kuat ya. Jadi seperti mobil disetting dengan energi yang tinggi, dengan horsepower yang tinggi, tetapi tidak ngoyoh itu. Memang lancar semua metabolisme. Kan beda sama mobil yang buntu injektornya dipaksa kencang, ya nggak bisa, batuk-batuk dia. Nah ini semua lancar, dari mulai makanannya masuk dalam menjadi energi, darahnya lancar bawa makanan, kemudian darahnya masuk ke dalam selnya dari darah kemudian membawa karbon dioksida dan sisa bakaran keluar. Jadi antara input, proses, output lancar semua. Ini yang terlakukan. Ternyata bisa. Nah, yang paling penting ini ada uji yoyo intermittent. Jadi kita cek VO2 max-nya ya. Jadi atlet-atlet kita yang masuk ke VO2 max-nya tinggi, itu yang semua yang minum. Yang B itu tidak. Di sini lihat. Jadi VO2 max itu adalah uji endurance. Seberapa kuat dia tahan atlet ini. Ini ada penilaiannya. Nah, ini angka-angka ini akan merefer pada seberapa kuat jantungnya, seberapa kuat ototnya, seberapa kuat metabolismenya. Begitu. Nah, kalau kita ranking dengan anak-anak kita yang kita coba, yang merahnya anak-anak kami yang dari Biko Putra, yang hitam ini timnas U16. Kita tertinggi loh Bapak Ibu, 53,87, 49,5, 48,83, 45,81, 45,81. Jadi kita sandingkan dengan atlet yang makanannya sangat bergizi, diatur sedemikian rupa, dengan anak-anak kita yang di Sidoarjo, dengan makanan bebas yang diatur oleh coachnya, kita tambahkan nutrisi tadi, maka kita bisa pada titik bisa masuk ke kategori mereka. Begitu. Ini contoh atau kami lakukan ya dengan para atlet atau uji coba dulu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya ya. Coba kita lanjut ke
Saya jawab, sampaikan ke host. Baik, terima kasih Pak Iwan atas pemaparannya. Wah, sangat menarik sekali acara kali ini, diskusi kita terkait tumbuh kembang anak. Langsung saja kami persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik secara langsung, bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand, nanti akan kami persilakan untuk bisa mengaktifkan mikrofon. Kemudian jika ada pertanyaan juga bisa di chat melalui Zoom kita pada malam hari ini. Oke, ada satu pertanyaan langsung dari Pak Riki nih sepertinya ya. Ada yang bilang puncak masa pertumbuhan anak dimulai waktu anak puber. Seperti apa Pak penjelasannya? Apakah benar Bapak setuju ataukah tidak? Kemudian anak kami sulit untuk makan sayur dan daging nih Pak. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Silakan Pak Iwan. Ya, jadi pada masa puber itu memang semua fitur akan nampak ya. Semua hormonalnya dia. Kalau pada pria testosteron naik, maka untuk pertumbuhan tua makin optimal. Tetapi ingat, dari kecil sampai puber, ini butuh pertumbuhan ini. Tapi begini, pada saat puber ini, usia puber, mungkin usia, kalau wanita, sekarang tuh yang perempuan 11 tahun sudah puber ya, 11 sampai 12 tahun ya. Kalau pria mungkin anak-anak laki-laki mungkin 14 tahun mungkin ya. Contoh begini, dari 0 sampai usia 10 tahun, 11 tahun, tinggi yang tertulis di gennya, tolak 110 cm ya, 120 cm, baru puber akan di boosting cepat. Tapi kalau sampai dari 0 sampai usia puber ini tingginya tidak sesuai dengan genetisnya, di bawahnya, maka yang akan terjadi penurunan, Pak. Gitu. Jadi, puber itu untuk memboostingnya. Seperti kita loncat jauh lah, loncat jauh kita butuh lari awalan. Pada saat boostingnya kita loncat. Nah, lari dari awal sampai loncat itu adalah masa-masa dari bayi sampai menuju puber. Ada awalannya. Makin panjang, makin bagus dia kecepatan larinya, maka makin jauh dia akan loncatnya. Nah, makin bagus pada waktu dari 0 tahun sampai puber ini, kita step-stepnya sesuai dengan genetisnya. Jadi genetisnya dengan fenotipnya, dokter genetis bilang, usia 10 tahun 1 cm, aktualnya 1 cm, itu bagus Pak. Jadi pada saat puber itu cepat boostingnya, gitu. Jadi ini yang kita pastikan. Jadi kita mungkin tidak terlalu pusing dengan berapa sih genetis usia anak saya pada saat sekian tahun. Yang perlu kita pahami adalah pastikan metabolisme tingkat sel bagus, dan itu hanya bisa dengan lampu yang bagus. Makan bergizi, cukup itu. Nanti amati aja, nanti akan cepat ke sana. Yang kedua apa? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi anak yang susah makan sayur dan daging, Pak? Nah, silakan. Begini ya Bu, pada saya melakukan penelitian pada anak-anak tadi, ada sekitar 32 anak ya. Itu ada anak yang susah makan dikit, padahal latihannya berat. Makanya harus banyak, tidak bisa mau makan dia, makanya milih-milih gitu. Nah, setelah kita berbagi lampunya, anak-anak tadi itu makan luar biasa, dan dia nggak milih-milih. Jadi perbaiki lampunya, nanti itu ada sense, oh ya saya ingin ini, ingin itu. Gitu. Mungkin dia nggak suka karena emang ada problem di dalam metabolismenya, sehingga sensor dia pada kesukaan nggak ada. Gitu. Saya amati begitu pada anak itu. Bahkan ada anak yang gemuk banget, hobinya makan tapi gendut ya, terus susah gerak, perbaiki lampu, itu bisa turun, makan tetap bagus. Gitu. Jadi ini yang kita amati, itu fakta itu sudah, yang kami lihat waktu kejadian itu. Berarti bisa jadi ada sedikit permasalahan di sistem pencernaannya begitu ya Pak Iwan ya? Perbaiki lambung. Kalau parah kasih agi sereal, kalau tidak parah kasih AK. Jadi AK itu langsung boosting, perbaiki lambungnya bisa, tapi yang tidak parah ya, sekaligus dia akan membangun seluruh sel ototnya, dan mayoritas mereka itu punya nafsu makan yang lebih bagus gitu, dan tidak milih-milih. Itu yang pengalaman kami ya pada anak-anak. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan atas penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Riki. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Dewi. Ada beberapa orang tua dan coach sepak bola yang terkadang memaksakan ada kebutuhan atau diperlukan makan hingga 5-6 kali sehari agar tubuh lebih tinggi dan besar. Apakah statement ini benar nih Pak Iwan? Silakan. Ya, baik lagi.
makanan makan yang banyak itu memang diperlukan karena makan yang banyak itu dengan effort latihan yang tinggi itu pasti pasti akan selaras itu deh. Sama kayak kita naik mobil, pakai ngebut ya pakai butuh bahan bakar itu aja. Cuman pastikan ada efisiensi di situ. Kalau makannya banyak, lambungnya bermasalah, nggak jadi dia, nggak jadi. Yang terjadi adalah nanti ada problem metabolisme dalam darah yang membuat dia ngos-ngosan, membuat dia banyak problem, ya, detak jantungnya tinggi, tidak kuat itu tadi, dan akan mengarah ke banyak penyakit di mana di akan datangnya itu. Jadi pastikan pada saat kita dikasih energi yang banyak, dikasih latihan yang banyak, butuh energi, betul. Tapi pastikan bahwa metabolisme energi dalam darahnya itu berjalan dengan baik. Dan itu harus dengan lambung yang bagus. Nah, nanti Bapak Ibu, pada saat lambungnya bagus, makanan-makanan yang banyak itu akan menjadi pendukung performa dia. Dia tidak akan gemuk, tapi dia akan jadi otot, massa ototnya bagus. Detak jantungnya itu akan turun, kemampuan dia itu akan naik, sehingga jadi bisa, kalau memang maunya bola, misalnya bisa jadi pemain profesional nanti itu. Sejak kecil kita terlatih. Misalnya. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Kemudian terkait olahraga nih Pak, yang tadi ada latihan fisik di beberapa langkah teknisnya dari penerapan konsep Karnus ini, apakah ada olahraga khusus yang bisa membantu untuk meningkatkan tinggi badan nih Pak Iwan? Silakan. Yang tinggi badan ya, yang gerak ke atas ya, kayak basket gitu, kayak basket, badminton bisa. Nah, bola juga bisa bola. Jadi coba yang ada peregangan yang ke atas, peregangan. Jadi peregangan yang marah ke atas itu akan memicu untuk pertumbuhan. Karena pertumbuhan tulang itu dimulai dari ujung. Jadi kalau bentar saya lihat dulu slide saya ya. Saya lihat dari depan, kita balik ke depan. Bentar. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pelajari tentang tulang itu, ada video saya yang tentang kado untuk tulang sendi. Ini kok. Bentar, saya itu lagi. Nah, jadi pertumbuhan anak kita itu tulang itu akan dimulai. Ini ada namanya sel ya, osteoklas namanya. Jadi sel perusak di sini tuh, di ujung ini. Dia akan merusak matriks tulang di ujung. Jadi ujung sendi, ujung tulang kakinya, ujung tulang pahanya dirusak dan ditinggiin lagi. Nah, kalau kita ada aktivitas peregangan ke atas ya, peregangan, kita ada peregangan aja, maka pada saat dia dirusak dan diganti lagi, maka dia akan tumbuh tinggi. Jadi pastikan ada yang menggantinya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat filosofinya kayak membangun gedung tinggi itu. Gedung tinggi itu kan kayak pakai kren ya. Jadi gedungnya mungkin 100 lantai, dari kecil ada kren pendek, dia tinggi gitu. Sama, ini filosofinya sama kayak tulang ini. Jadi ada bagian ujung tulang itu yang merusak, kemudian disubal lagi, tinggi lagi begitu. Tapi penyobanya harus ada. Dan itu hanya ada terjadi kalau darahnya anak ini tidak ngerumbel sehingga bisa masuk ke dalam tulang makanan sehingga dia bisa tumbuh di sana. Jadi olahraga saya kira yang bola juga bisa karena dia ada exercise untuk loncat-loncat, dasar latihannya itu. Kemudian badminton ya pasti, kemudian basket, renang. Nah, renang paling bagus itu karena semuanya gerak. Jadi semua arah dia geraknya itu renang itu. Tapi ingat, pastikan skema pembentukan nutrisi, pembentukan sel ini terjadi ya. Olahraga kita pacu, tapi nggak ada skema ini, percuma. Tidak akan tinggi, malah akan rusak. Demikian. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Iwan, jika anak udah SMA, sudah masuk umur sekitar 17 tahun ke atas nih Pak, mau menambah tinggi badan agar bisa masuk militer nih, apakah masih bisa memungkinkan untuk menambah tinggi sekitar 5 cm nih Pak? Dan kira-kira butuh waktu berapa lama dan harus konsumsi apa saja? Silakan Pak Iwan. Jadi ini pentingnya Ibu. Pentingnya Bapak Ibu sekarang gabung di FGD ini. Jadi setelah kita tahu bahwa untuk meningkatkan pertinggian di dalam tulang, tinggian dari tulang ya, maka pertama adalah pastikan darah itu bisa masuk dalam tulang.
Dan syaratnya adalah pertama adalah tidak boleh gerumpel darah itu. Darah yang pencah itu hanya bisa dengan lambung yang bagus. Jadi perbaiki lambungnya dia. Makan banyak lauk. Nah setelah lambungnya bagus ya, rekondisi lambung, jangan minum obat mah, jangan minum air alkali. Pokoknya minum yang biasa aja. Makan, berikan nutrisi untuk pertumbuhan tulangnya. Yaitu ada di dalam akadring. Jadi syaratnya begini aja paling gampang. Saya anggap karena ini Bapak Ibu dipacu waktu yang sebentar, Bapak butuh 3 produk. AG sereal yang untuk lambungnya, kedua akadring, yang ketiga algati. AG diminum cukup sekali kalau tidak parah lambungnya, tapi kalau parah ya 2 kali. AK 2 kali, algati 2 kali. Nah kalau mau simpel, AG sama AK dicampur boleh. Dicampur boleh. Langsung dicampur, diaduk, minum. Nah, plus ada exercise ya. Saya yakin kalau udah mau masuk ke militer, pasti olahraga kan. Pasti olahraga. Karena tesnya olahraga. Jadi olahraga biasa aja. Nanti masih bisa ada waktu untuk pertumbuhan itu. Ada waktu masih ada. Jadi misal masih bisa. Dalam waktu sekitar kalau 5 cm ya, 3 bulan ya. 3 bulan, misal bisa. Jadi kalau sekarang dihitung aja kapan daftarnya, kalau masih 3 bulan selalu masih bisa 5 cm. Kalau 2 cm ya mungkin 2 bulan cukup. Kalau 5 cm ya agak lama, agak panjang itu. Gitu, saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Lanjut, masih ada pertanyaan lagi nih Pak Iwan, ini dari Bu Nuryani. Apakah ada ciri-ciri khusus anak-anak ini terkena permasalahan lambung nih Pak? Apakah perlu dilakukan tes terlebih dahulu atau apa saja yang perlu dilakukan selain itu? Silakan. Ya, yang jelas anak-anak kan sering kembung, sering mual itu aja. Itu yang tanda-tanda ciri-ciri yang nampak dan nampak. Tapi ada juga tanda yang tidak nampak. Karena anak itu kan tahan sakit ya. Kalau sudah suka sesuatu, dia bisa nahan sakit itu. Nah, yang jelas adalah pertumbuhan dia tidak optimal. Itu kelihatannya. Kan dia terlalu kurus, terlalu gemuk misalkan. Terus gampang loyo, itu udah lambung masalah. Lambung masalah. Karena pada masa anak-anak ini dia butuh energi instan dalam sel dia. Dan kalau sampai ada gangguan itu, pasti dia akan terganggu tadi. Terus mudah sakit perut, ada mencret, suka demam ya, kemudian sudah mudah kena tipes gitu. Itu problem lambung itu sudah kelihatan sudah. Nah, karena problem anak-anak itu dunia yang mengasihkan ya. Apalagi sebelum pandemi dunia anak ini kasihan sekarang ini, dia terkungkung di dalam rumah terus itu. Kalau belum pandemi mengasihkan dunia anak itu, dia bermain dengan teman-temannya dan lain-lain, porotan dan lain-lain ya. Dan itu pada saat mereka asih di situ, semua sakit dia tuh nggak rasa, itu dia sakit parah baru dia ambruk gitu aja. Nah, segera perbaiki lambungnya, usahakan sakit nggak sakit, ada gejala, tetap berikan perlindungan pada lambung, minimal akadring gitu. Jadi gitu. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan kembali nih Pak, kira-kira kalau misalkan anak saya sudah meminum susu untuk tinggi kalsium nih Pak, yang untuk masa pertumbuhan, apakah sudah cukup atau perlu ada penambahan nutrisi khusus lagi Pak? Silahkan Pak Iwan. Ya, tadi saya jelaskan, tulang itu tidak cuma dari kalsium. Tulang tidak cuma dari kalsium, tapi ada 3 komponen kalsium, fosfat, kolagen, 3. Jadi kalau cuma kasih kalsium, ya tidak bisa. Tidak bisa dia. Kalau sampai terlalu parah atau banyak kalsium dalam darah, bisa menjadi batu ginjal nanti itu. Kena osalat, kalsium osalat. Jadi kita harus tahu filosofinya. Itu tidak terjadi pada orang tua. Orang tua istimewanya kan osteoporosis kasih kalsium tinggi. Tidak bisa. Banyak orang minum kalsium kena batu ginjal. Banyak. Karena tidak memahami kalsium itu, tulang itu apa sih yang dibutuhkan gitu kan. Kalaupun ada nutrisi tulang, bisa nggak dia masuk dalam tulang? Itu poinnya. Ada makanan nih, tapi nggak sampai dalam yang minta. Ya percuma, yang minta kelaparan tetap, karena nggak ada nganter. Jadi di sini kita bicara tentang sistem di sini. Jadi yang pertama perbaiki lambung. Yang kedua kita memang punya di kita itu akadring, ada 3, kalsium, fosfat, kolagen, ada semua di situ. Kalsium 4 diambil dari ganggang hijau kita ambil.
mahal itu, bukan dari batu kapur. Kalau banyak kan susu kan dari batu kapur, kalsium karbonat dipakai. Nah, kita tidak. Nah, selebihnya kalau mau fokus ke pertumbuhan anak, kasihlah dia makanan yang ada tulangnya. Contoh presto bandeng, ada tulangnya, makan tulangnya gitu. Jadi lebih alami dia. Jangan ceker ya, ceker di presto ada tulang lawannya dimakan oleh dia. Sesekali rutin aja. Itu makanan akan mensupport secara total kebutuhan tulang anak kita. Nah, yang di kami itu strategik, jadi lambung perbaiki, kemudian kita kasih tulang, kolagen, kalsium, fosfat, kemudian kita lancarkan darahnya. Nah, kalau sudah ada 3 hal ini, dikasih makanan yang mengandung gizi cukup, plus supporting dari kalsium fosfat dari tulang, ya misalnya Bapak Ibu masak presto ikan, tulangnya suruh makan mana kita, semacam kayak sarden, itu ada tulangnya tuh, makan sama tulangnya gitu, itu akan menambah, gitu. Cepat sudah. Misalnya. Jadi tidak cukup dengan kalsium Bapak Ibu. Jadi makanya Bapak Ibu ikut FGD ini, saya harap lebih memahami apa sih yang dimau tulang, terbuat dari apa komponen dia, terus di mana letak tulang, terus siapa yang ngantar makanan ke dalam tulang, seberapa besar pembuluh darahnya ke tulang itu, kecil banget, berarti itu darah yang lancar di sana, yang tidak bergerombol. Jadi kalau dapat hal itu Bapak Ibu, insya Allah anak Bapak Ibu akan performanya akan sesuai dengan tulisan di genetisnya, gitu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Nah, mungkin ini saya nih Pak yang bertanya, kalau misalkan di usia saya nih Pak, yang di usia 24 tahun yang sepertinya sudah melewati masa pertumbuhan, apakah masih bisa nih Pak untuk bisa menambah tinggi badan atau mungkin bagaimana caranya? Lalu yang kedua, di luar sana ada nih Pak seperti terapi atau suatu hal gitu ya Pak yang bisa untuk meninggikan tinggi badan maksud saya untuk orang-orang yang sudah di luar masa pertumbuhan dengan cara terapi. Kurang tahu seperti apa detailnya, tapi apakah itu aman Pak? Misalkan ada seperti penarikan tulang atau bagaimana? Silakan Pak Iwan. Ya, jadi mereka yang kayak Mbak Dikta ini usia 24 tahun ya. Iya Pak, benar. 24 tahun. Ya sudah kasep itu. Kenapa? Karena begini loh. Tubuh itu diperintah, ada perintah. Allah tuh buat satu skema. Manusia, tulang, manusia, kamu ada skema perintah untuk peninggi badan, untuk pertumbuhan sampai usia maksimal 20 tahun misalkan. Setelah itu ya nggak ada perintah lagi. Masa kita mau support, mau ambil alih, diperintah seenak kita sendiri dengan hormonal. Saya yakin akan jadi problem nanti itu. Jadi problem. Jadi lebih baik sudah begitu ya kita rawat aja. Kita pastikan tulang kita itu tidak keropos, tulang sendi kita juga itu akan sendinya itu tidak kena osteoartritis ya, kulitnya bagus. Jadi masalah performance untuk maintenance di sana pada masa-masa usia ini. Jadi perintah pertumbuhan itu ada perintahnya. Tubuh itu ada perintahnya. Jadi manusia itu ada perintahnya. Manusia kamu diperintahkan untuk tumbuh sampai usia 20 tahun. Lepas itu sudah kamu tinggal merawat, memaintain tubuh Anda sampai waktu tentukan. Kalau tidak ada penghentian perintah itu tinggi ya, orang kan tinggi terus nanti itu. Ya kayak bangunan nanti tinggi terus ya. Jadi ada penghentian perintah. Jadi itu karena kami tidak mau sekonyong-konyong langsung intervensi ke perintah tubuh, karena itu akan membuat masalah yang serius di dalam tubuhnya. Ya kalau yang terapi tinggi badan mau diterapi bagaimana? Paling yang agak bongkok dikencengin itu aja. Kita tinggi nih, agak bongkok, mungkin akan ada sedikit sekian senti, begitu ditegakkan dan kan beda kan. Nah mungkin terapinya cuma segitu aja. Tapi mau diotot bagaimana? Mau ada perintahnya kok. Memang dengan diotot bisa membuat perintah tumbuh? Ya nggak bisa. Perintahnya itu sistemik. Ada perintah untuk memerintahkan semua organ tumbuh. Nggak bisa hanya dengan fisik saja. Paling hanya bisa dengan fisik itu cuman yang agak bungkuk bisa diterapi untuk agak tegak. Sehingga jadi tinggi sekian senti gitu aja. Nah, Oke baik, jadi intinya mulai dari dini harus bisa dioptimalkan nutrisi yang bisa diberikan kepada anak-anak Bapak Ibu gitu ya. Dan bisa
agar tumbuh tingginya itu bisa optimal seperti itu sesuai dengan yang sudah digariskan sesuai dengan gennya seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan. Jangan sampai terlambat seperti saya begitu ya Bapak Ibu. Oke baik, mungkin ada lagi yang mau disampaikan ataupun ada yang ditanyakan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Jika tidak ada, mungkin kita langsung minta closing statement dari Pak Iwan, kesimpulannya dari acara kali ini seperti apa dan apa yang harus disampaikan ke Bapak Ibu ataupun semua audiens kali ini untuk bisa menjaga dan juga mengoptimalkan kesehatan tulang dan sendi. Silakan Pak Iwan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita mempunyai seorang putra putri yang masih dalam usia pertumbuhan, pastikan kita memanfaatkan momen itu dengan sebaik mungkin. Karena perintah tubuh untuk pertumbuhan itu ada batasnya. Kalau kita melewati batas itu, sudah telat. Nggak akan bisa lagi dia menggapai tinggi atau performa tubuh yang diinginkan. Padahal di dalam gennya itu ada tinggi yang ditulis, tapi kita gagal untuk mencapainya. Dan untuk mencapai pertumbuhan yang optimal tadi, kita harus memahami kinerja tubuh manusia, bukan dengan membuat hal yang seenak sendiri. Ya, kita harus pahami bahwa yang membuat tinggi tumbuh ke atas itu adalah tulang, dan tulang butuh makanan, dan makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang adalah monomer dalam bentuk kolagen, kalsium, fosfat, ada whey, kemudian ada juga ditambahi glukosamid, kondroitin yang akan dibentuk oleh tulang tadi. Tapi masuknya ke dalam tulang itu dalam bentuk nutrisi, dalam bentuk monomer asam amino, dan juga monomer dalam bentuk energi glukosa dan asam lemak. Itu poin penting. Nah, kemudian yang nganterkan itu adalah darah. Pastikan darah dia itu lancar. Nah, makanan-makanan dalam dunia tulang, dunia sel tadi itu diperoleh dari makanan yang masuk ke mulut kita dan dipecah oleh lambung. Jadi pastikan lambung dia harus bagus dan harus asam. Jadi pastikan momen berharga ini Bapak Ibu manfaatkan, perbaiki lambung dengan agi sereal, boosting pertumbuhan jaring akad ring, pelancar darahnya dengan Algati. Demikian Bapak Ibu, sampai jumpa pada waktu akan datang. Ayo kita cetak generasi muda negeri kita, generasi yang sehat dan hebat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iwan atas penjelasannya pada malam hari ini terkait nutrisi yang tepat untuk generasi hebat. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami di acara FGD kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan baik kata maupun perbuatan dan mungkin ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan. Akhir kata saya Dikta mohon undur diri. Sampai jumpa di acara FGD selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.